Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gandur Sanito. Saya akan mempresentasikan praktikum dasar sistem kendali pada modul 1 yang berjudul pengenalan MATLAB. Pada percobaan ini dilakukan dasar-dasar percobaan menggunakan MATLAB dan Simulink, yang dimana percobaan ini akan melakukan percobaan transient response, percobaan tempat kedudukan akar atau rod locus, dan percobaan frekuensi diagram Bode. Yang tujuan dari modul 1 ini antara lain pertama, mengetahui dasar-dasar pengoperasian MATLAB dan Simulink untuk menganalisa dan simulasi sistem kendali dasar. Kedua, dapat merancang dan mensimulasikan sistem kendali sederhana. Ketiga, mampu menganalisa spesifikasi dan perbedaan respon transien antara sistem order 1 dan order 2. Keempat, mampu menganalisa kestabilan pada fungsi transfer system serta mampu menganalisa steady state error atau fungsi tunak yang terjadi pada respon keluaran sistem. Kelima, mampu memahami prinsip tempat kedudukan akar dan menggambar serta menganalisis kurva TKA dari suatu sistem. Keenam, memahami prinsip sistem pembuatan diagram Bode dan menentukan kestabilan sistem pada diagram Bode. Nah, alat yang digunakan itu adalah MATLAB. MATLAB adalah platform pemrograman dan komputasi numerik yang digunakan oleh jutaan insinyur dalam ilmuwan untuk menganalisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model. Nah, di MATLAB itu sendiri terdapat Simulink, yang dimana adalah ekstensi grafis yang dari MATLAB, yaitu mempunyai tujuan dapat memodelkan sistem non-linear yang tidak dapat dilakukan oleh fungsi transfer. Nah, untuk respon transient sendiri yaitu respon alami sistem terhadap perubahan dari keseimbangan atau respon keadaan tunak, steady state error, R-nya. Tempat kedudukan akar atau root locus adalah suatu metode sederhana untuk mencari akar-akar persamaan karakteristik yang secara luas digunakan dalam teknik kendali ini. Nah, cara-caranya itu pertama, kita menentukan pole dan zero open loop pada bidang plane-nya, JS-nya. Nah, jika sudah ketemu, pole open loop akan bergerak ke zero open loop dengan arah pergerakan. Jika di sebelah kanan terdapat pole dan zero ganjil, maka terdapat arah pergerakan. Dan jika pole closed loop akan secara simetri. Yang kedua, tentukan sudut asimptot dan pusat asimptot dengan rumus sebagai berikut. Jika didapatkan titik potong antara garis asimptot dengan sumbu real disebut dengan pusat asimptot. Selanjutnya, tentukan breakaway point dan break-in point-nya, tentukan sudut datang dan sudut perginya. Jika semua sudah didapatkan, dapat ditentukan titik potong terhadap sumbu imajinernya. Selanjutnya ada diagram Bode, yaitu grafik yang biasa digunakan dalam rekayasa sistem kendali untuk menentukan kestabilan suatu sistem kendali. Plot Bode itu dapat memetakan respon frekuensi sistem melalui dua grafik, plot magnitude Bode dan plot fase Bode. Nah, pada percobaan ini ada percobaan 1 yaitu menjalankan program MATLAB. Percobaan ini hanya membuka aplikasi MATLAB-nya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi dari MATLAB-nya. Selanjutnya pada percobaan 2 yaitu percobaan respon transient. Yang pertama untuk sistem order 1. Pada percobaan ini dilakukan proses respon transient dengan menggunakan fungsi Ali lingkar tertutup. Fungsi ini akan dibuat menjadi diagram blok yang digunakan pada MATLAB menggunakan ekstensi Simulink. Nah, untuk order 1 ini dijalankan pada Simulink, pada MATLAB, di mana terdapat step, fungsi stepnya, fungsi sum, transfer fungsi, dan scope-nya untuk melihat hasilnya. Nah, transfer fungsinya itu 1/S+3. Untuk mencari hasilnya dijalankan terlebih dahulu. Nah, ini didapatkan fungsi transfer order satunya, dimana dia langsung dari titik awal 0 langsung naik dan stabil ke titik 0,25.
Di sini juga kita bisa melihat data-data dari grafik tersebut. Nah, ini dapat dilihat. Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan ini didapatkan bukti perubahan respon transient sistem order 1. Nah, dari data-data ini didapatkan rise time-nya 531,0,2 milisecond dan dengan overshoot 0,497%. Nah, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa fungsi alih closed loop dengan input sinyal step dan fungsi transfer order 1 tidak terjadi overshoot atau overshootnya sangat kecil. Hal ini dikarenakan sistem langsung stabil dan tidak memiliki keluaran yang cukup berbeda dengan input, sehingga terbukti bahwa pada percobaan sistem order 1 ini merupakan sistem ideal. Nah, lanjut ke yang sistem order 2. Sama seperti sistem order 1, hanya saja transfer fungsi ini dimasukkan ke diagram blok sistem transfer fungsi yang sistem order 2, sama kayak yang tadi sistem order 1 tadi dengan input step, namun dengan transfer fungsinya berbeda, yaitu 1 per s kuadrat plus 2s plus 40. Dan mari kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya berbeda dengan yang tadi sistem order 1, dimana yang sistem order 2 ini dari 0 tidak langsung ke nilai 0,25 nya, namun dia beroscilasi terlebih dahulu. Nah, ini data-datanya dapat dilihat. Nah, berdasarkan hasil pada percobaan yang sistem order 2 ini didapatkan pada hasil scope nilai rise time-nya 206,567 milisecond dan overshoot 60,484%. Nah, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa fungsi alih closed loop untuk sistem order 2 ini mengalami osilasi pada awal sistem dengan tingkat osilasi tertinggi pada detik 1,511 dan sistem stabil mulai pada detik 5,49 second. Nah, jadi terbukti bahwa sistem order 2 ini sistem nggak dapat langsung stabil, namun perlu dioscilasikan sehingga diredam menjadi stabil. Itu untuk fungsi kestabilan sistem. Untuk kestabilan sistem ini sendiri dilakukan dengan transfer fungsi yang berbeda dengan sistem order 1 dan 2 tadi, yaitu 10 S pangkat 5 plus 7 S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 plus 42 S kuadrat tambah 8 S tambah 56. Tempatnya hasilnya berbeda, dimana dia dari stabil beroscilasi namun secara teratur. Dapat datanya. Nah, berdasarkan data kestabilan sistem itu didapatkan rise time-nya 421,599 milisecond dan dengan overshoot yang sangat tinggi 239,474%. Nah, percobaan ini akan dilakukan pembuktian kestabilan dari proses transient response closed loop. Nah, berdasarkan grafik yang tadi dapat diamati sistem mengalami peningkatan osilasi sering meningkatkan waktu. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilakukan proses manual melalui proses roll switch yang didapatkan pada tabel berikut. Nah, setelah didapatkan tabel berikut, didapatkan bahwa pada S0 56 ini bernilai positif. Nah, jika pada tabel nilai S0 positif, ini membuktikan bahwa hasil scope fungsi tersebut memang benar stabil. Selanjutnya untuk steady state error, di sini akan dilakukan dua kali jenis steady state error untuk sistem order 1 dan sistem order 2. Dimana sistem order 1-nya itu 1 per S plus 2, sistem order 2-nya 1 plus S kuadrat plus 2S plus 2. Kita jalankan sistem order 1-nya terlebih dahulu. Dapatkan seperti ini. Ini data-datanya. Untuk yang kedua kita jalankan, dan ini didapatkan data-datanya berbeda dengan sistem order 1 tadi.
Jadi menurut hasil scope tadi, untuk fungsi yang sistem order 1 ini terbukti rise time-nya 718,314 milisecond dan dengan overshoot 0,498%. Nah, untuk yang sistem order 2 nya didapatkan rise time 1,055 second dengan overshoot 10,556%. Nah, dari data yang didapat dari kedua sistem dapat diketahui terdapat perbedaan ordernya, maka akan didapat nilai error ready state-nya, yaitu untuk yang sistem order 1/3, yang sistem order 2 juga sama 1/3. Nah, karena keduanya bernilai sama, maka kedua fungsi ini merupakan sistem yang stabil. Nah, untuk percobaan ketiga akan dicari tempat kedudukan akar atau root locusnya. Mari kita lihat root locusnya. Di sini akan dicari root locus dari transfer fungsi 10s plus 10 per s pangkat 2 plus 5s plus 6. Ini sintaksnya untuk mencari root locusnya. Mari dijalankan. Nah, di sini dapat dilihat root locusnya dari garis ini. Nah, di sini ada lingkaran, terdapat ini pole-nya yaitu -1, dan terdapat 0 yang pertama -2 dan 0 yang ketiga -3. Dan dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada TKA-nya dapat dilihat dengan nilai dari negatif infinity antara negatif infinity menuju -3 dan antara -2 hingga -1. Nah, untuk percobaan 4 akan dilakukan pencarian diagram Bode dari sebuah transfer fungsi. Nah, di sini akan mencari frekuensi diagram Bode dari sistem fungsi 25 per s kuadrat plus 4s plus 25. Ini sintaks untuk mencari diagram Bode. Dijalankan. Di sini dapat dilihat magnitude sama phase-nya. Di sini dapat dicari karakteristiknya dari grafik yang ada. Dan akan didapatkan hasilnya berdasarkan grafik yang tadi. Dapatkan hasilnya gain marginnya sebesar 51,6 desibel pada 97,8 radian per second dan terjadi phase margin pada 109 derajat pada radian 5,71 radian per second. Menurut kajian pustaka yang telah ditemukan, sebuah sistem akan stabil apabila nilai GM dan PM harus positif dan nilai PM harus lebih besar dari nilai GM. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang stabil. Nah, untuk kesimpulan modul 1 ini dapat dilihat dengan poin-poin sebagai berikut. Dengan menggunakan MATLAB dan Spectral Simulink, sebuah proses penentuan sistem kendali itu dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Nah, dan kedua, dalam menentukan karakteristik dari sebuah sistem kendali dapat dengan lihat spesifikasi dari respon transiennya. Yang ketiga, untuk menentukan sebuah sistem stabil dapat digunakan root locus atau TKA tadi, yang dimana akan diamati nilai akar-akarnya dari sebuah sistem, apakah memenuhi kestabilannya. Nah, untuk pembuatan grafik Bode akan mempermudah dalam pencarian gain margin dan phase margin. Hal ini dapat mempermudah dalam mengetahui kestabilan sebuah sistem. Ya, demikian presentasi untuk modul 1 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.